sapu naskah ini, kok bisa buka di apa sih itu baru saya baca kan? Mus kok kasih keluar laptop dong. Kamu ada punya apa itu? Tape kah itu kan? Saya pakai laptop saja. Boleh dia alat colok di bawah, alat colok HP ini, laptop. Di dalam itu. Oh iya, sambungan ke sini. Pendek saja, yang pendek. Ini kembali taruh sana. Ini dibuka-buka untuk pasang karena ini di sulobet. Iya, iya. Shalom. Salam sejahtera untuk kita sekalian yang kami hormati, Bapak Ibu para pimpinan media yang bisa hadir di pagi hari ini untuk melakukan konferensi pers terkait dengan pelaksanaan Pesparawi 14. Mengawali pertemuan kita di hari ini, pertama-tama kami dari panitia menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian untuk bisa meliput atau mendengar secara langsung apa yang disampaikan oleh Ketua Umum Panitia Pesparawi Nasional terkait dengan pelaksanaan Pesparawi yang akan dilaksanakan di Provinsi Papua Barat. Mengawali pertemuan kita di pagi hari ini, kami mohon kesediaan Pak Simon Tandi Liling untuk pimpin kita di dalam doa. Kami persilakan. Baik Bapak Ibu, mari kita berdoa seturut dengan ajaran agama kita masing-masing.
Hanya kepadamu kami datang mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan, sebab Engkau sungguh teramat baik bagi kami. Dan di saat ini Tuhan, kami ada dalam satu persekutuan di tempat ini dalam rangka konferensi pers terkait pelaksanaan PES Parawi Nasional yang ke-14. Engkau berkati kami semua, Engkau berkati hamba-Mu yang memimpin pertemuan di saat ini, sehingga semuanya yang kami bicarakan akhir daripada itu membawa sukacita bagi kehidupan kami. Ampunkan salah dan dosa kami Tuhan, sehingga berkat-Mu senantiasa tercurahkan dalam kehidupan kami. Haleluya, amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Simon. Selanjutnya kami persilakan Bapak Ketua Umum untuk menyampaikan hal-hal terkait dengan kegiatan PES Parawi di nasional ke-14 di Provinsi Papua Barat. Kepada Bapak Ketua Umum kami persilakan. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati pimpinan redaksi atau pimpinan media, baik media cetak maupun media elektronik yang saat ini hadir memenuhi undangan kami. Saya menyampaikan apresiasi yang sangat luar biasa kepada Bapak Ibu semua karena berkenan memenuhi undangan untuk datang dalam rangka kita melakukan konferensi pers berkaitan dengan pelaksanaan PES Parawi tahun yang direncanakan tahun 2025 di Papua Barat. Bapak Ibu yang saya hormati, saya atas nama Panitia Pelaksana PES Parawi Provinsi Papua Barat dan juga mewakili dari LPPD Manokwari menyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa untuk teman-teman wartawan yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Semoga ibadah ini dapat berjalan dengan lancar, aman, sampai pada akhirnya nanti. Baik Bapak Ibu, karena ini kita akan masuk dalam konferensi pers, jadi saya tanya dulu untuk alat media bagaimana, semua aman? Aman ya? Untuk sinyalnya? Sound systemnya. Oh, sound system kasih kuat kah? Iya, mungkin tolong sound systemnya diperkuat dulu. Ya, ini sebelum direkam saya sampaikan dulu. Jadi kita panitia ini minta kesediaan Bapak Ibu untuk secara formal membantu kita untuk mengekspos atau memberitakan secara resmi melalui media ke seluruh tanah air, sehingga semua pihak dapat mengetahui tentang pelaksanaan PES Parawi itu Bapak Ibu. Bagaimana dari belakang Pak Simon sudah siap? Kalau sudah siap saya akan mulai. Suara kuat kah? Kurang? Tes, kuat ya? Bisa ya? Saya kasih rapat mic lagi. Oke, bagaimana kita bisa mulai? Oke. Baik. Pada hari ini, Rabu tanggal 12 Maret tahun 2025. Saya selaku Ketua Umum Panitia Pelaksana PES Parawi Provinsi Papua Barat
hendak memberikan penjelasan tentang waktu pelaksanaan Pesparawi di Provinsi Papua Barat. Pesparawi ke-14 di Provinsi Papua Barat, kita bertemakan Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, tertera dalam Mazmur pasal 34 ayat 2a. Kemudian di bawah sorotan tema, subtema, perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua. Kesempatan ini saya menyampaikan kepada yang terhormat pemerintah pusat, kementerian dan lembaga di Jakarta, Pemda di seluruh provinsi, kabupaten se-Indonesia, Panglima TNI, Kepala Kepolisian, kemudian yang terhormat pimpinan BUMD, BUMN, pihak perbankan, pimpinan swasta, pimpinan PGI, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, dan pimpinan denominasi gereja se-Indonesia, pimpinan lembaga pengembangan Pesparawi daerah LPPD di semua provinsi di Indonesia, dan juga semua pihak, pimpinan redaksi atau media, dan seluruh masyarakat Indonesia. Kami menyampaikan bahwa berdasarkan surat dari LPPM, Ketua Umum LPPM, tentang penetapan hasil musyawarah nasional yang dihadiri oleh LPPM, kemudian Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara LPPD, dan juga beberapa pihak terkait pada saat Pesparawi 13 di Yogyakarta, itu ditetapkan bahwa pelaksanaan Pesparawi berikut, yaitu Pesparawi ke-14, dilaksanakan di Provinsi Papua Barat pada bulan Juni tahun 2025. Kemudian Surat Keputusan Menteri Agama tanggal 15 Mei tentang penetapan panitia pelaksana Pesparawi ke-14 di Provinsi Papua Barat. Kemudian dasar yang berikut adalah Surat Keputusan Gubernur Papua Barat nomor 1 tahun 2024 tentang rincian detail panitia pelaksana Pesparawi ke-14 di Provinsi Papua Barat. Hari ini saya ingin menyampaikan secara resmi dan terbuka untuk umum bahwa Pesparawi yang direncanakan sesuai dengan surat keputusan tadi, yang direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 19 sampai 30 Juni, kurang lebih 10 hari tahun 2025 di Provinsi Papua Barat, itu mengalami penundaan atau diundur waktu pelaksanaannya. Hal-hal yang menjadi pertimbangan pengunduran pelaksanaan kegiatan Pesparawi adalah: 1, memperhatikan rangkaian waktu penyelenggaraan proses pilkada dan penetapan kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota se-Indonesia yang baru dilaksanakan pada tanggal
tanggal 5 Februari di Jakarta oleh Presiden RI. Kemudian yang kedua, yaitu kebijakan Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran pemerintah, APBN maupun APBD, maka ditindaklanjuti oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, dalam hal ini Dirjen Bimas Kristen, bersama-sama dengan LPPM dan LPPD Provinsi Papua Barat serta panitia pelaksana pada tanggal 21 Februari 2025 di Jakarta, itu ditetapkan melalui dari hasil rapat koordinasi itu ditetapkan dengan surat keputusan Dirjen Bimas Kristen nomor B73/DJ Romawi 4 BA 00/02/2025 tanggal 21 Februari 2025 tentang penundaan Pesparawi 14 nasional di Provinsi Papua Barat yang semula direncanakan tanggal 19 sampai 30 Juni 2025, waktunya ditunda atau diundurkan menjadi bulan Juni tahun 2026. Tempat penyelenggaraan tetap di Manokwari, Provinsi Papua Barat. Hal-hal yang perlu disiasati dalam rangka penundaan ini, ada beberapa poin yang perlu kami sampaikan kepada semua pihak, pemerintah, pihak swasta, LPPD, dan semua masyarakat, bahwa satu, khusus untuk LPPD se-Indonesia, dihimbau supaya tetap aktif secara rutin, melakukan pembinaan dan pelatihan untuk mempersiapkan kontingen yang akan ikut dalam kontingen Pesparawi ke-14 yang diselenggarakan pada bulan Juni tahun 2026 di Provinsi Papua Barat. Kemudian yang kedua, kegiatan atau aksi penggalangan dana dalam rangka mendukung kontingen dari masing-masing daerah untuk mengikuti kegiatan Pesparawi Nasional ke-14 di Papua Barat tetap dilaksanakan secara kontinu dan diingatkan untuk secara rutin membuat laporan pertanggungjawaban anggaran kepada pihak partisipasi, pemerintah, dan pihak swasta atau donatur yang membantu. Yang ketiga, kami dari panitia pelaksana menghimbau untuk tetap masing-masing LPPD kontingen melakukan koordinasi dan konfirmasi komunikasi untuk memantapkan persiapan Pesparawi Nasional ke-14 antara panitia, LPPM, LPPD, dan pihak-pihak terkait yang dilaksanakan secara intensif sesuai dengan periode waktu yang telah ditetapkan, sehingga kegiatan ini persiapan dapat berlangsung sampai puncak pelaksananya nanti. Demikian untuk diketahui oleh seluruh pihak, dan atas perhatian Bapak, Ibu, kami sampaikan terima kasih. Tuhan memberkati.
Demikian Bapak Ibu, kalau ada yang perlu dilengkapi menyangkut data, silakan. Cek. Ya, baik Bapak Ibu Saudaraku, demikianlah tadi penjelasan dari Ketua Umum Panitia Pelaksana Pesparawi Nasional ke-14. Dan sekiranya ada sesuatu hal yang mau ditanyakan, kami buka sesi ini dengan catatan pula bahwa menyebutkan nama dan juga menyebutkan dari media mana. Sesi pertama kami buka 3. Terima kasih. Disilakan. Pak Ketua, selamat siang. Selamat siang Pak Rustam. Saya Rustam Madubun dari papuadalamberita.com. Ini yang pertama yang saya mau tanyakan adalah tadi Pak Sekda, minta maaf, Pak Ketua sudah menjelaskan bahwa ini terjadi ada penundaan ini dari bulan Juni 2025 sampai ke bulan Juni 2026. Dalam pernyataan Pak Ketua tadi belum dijelaskan pada tahun 2026 itu pelaksanaannya tanggal berapa. Kalau di bulan Juni kan sudah. Yang kedua, ini apakah di tahun 2026 itu ada pembentukan panitia baru dan ketua baru atau tidak? Atau ini panitia nasional tetap memakai sekarang yang dijabat oleh Pak Fonataba selaku ketua panitia Pesparawi Nasional yang ke-14. Demikian, terima kasih, selamat siang. Ya, yang berikut. Ya baik, terima kasih, nama saya James Aisoki. Terima kasih Pak Ketua Panitia. Pertanyaan saya tentu persiapan pelaksanaan Pesparawi Nasional 14 di Papua Barat. Sudah ada persiapan penganggaran dari pemerintah Provinsi Papua Barat terkait dengan kesiapan pelaksanaan Pesparawi. Dan hari ini terjadi penundaan. Apakah penganggaran tersebut itu dialihkan ataukah digunakan untuk proses pembinaan ke depan? Mungkin diperjelas. Terima kasih. Ya, yang terakhir, penanya terakhir di sesi pertama. Ya, izin Bapak, saya Vita dari Media Suara Mandiri. Ini kan penundaan ini langsung dari Kementerian Agama gitu. Kira-kira kalau ini kan persiapan dari panitia sebenarnya sudah 2 tahun ini. Perasaan apa Pak? Maksudnya apakah ada kekecewaan dengan penundaan ini dari panitia? Sedangkan kalau dilihat panitia dari panitia Pesparawi Nasional yang khusus di Papua Barat ini kan sebenarnya sudah hampir 2 tahun berjalan, hampir 2 tahun, dan itu memang sudah matang begitu. Tetapi karena efisiensi dan beberapa hal yang tadi disampaikan akhirnya terjadi penundaan gitu. Dan ini juga berkaitan dengan kemarin sebenarnya 2 hari atau hari lalu itu adalah hari musik begitu kan. Dan itu hari musik dengan penundaan ini juga kan setidaknya aduh kasihan juga, kita sudah dipersiapkan sematang-matang mungkin akhirnya tunda. Kira-kira perasaan dari Bapak sendiri sebagai ketua panitia seperti apa Pak? Terima kasih. Baik, sesi pertama selesai. Silakan Bapak untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman media. Terima kasih ya, ini luar biasa Pak Rustam, Ade James, dan Vita. Pertama, tadi dari Rustam menanyakan tentang tanggal ya untuk bulan Juni. Jadi kalau kita untuk tanggalnya itu belum ditetapkan secara pasti. Tidak bisa saya mengatakan copy paste yang 2025 ke 2026. Ada alasan memilih bulan Juni. Bulan Juni itu kita tetapkan melihat pertama dari kondisi daerah di mana ada peluang untuk tempat-tempat akomodasi yang selama ini digunakan oleh para pelajar maupun mahasiswa. Jadi bulan Juni itu sudah ada liburan. Sehingga itu yang kita manfaatkan sehingga peluang akomodasi bisa kita
gunakan pada asrama atau balai-balai yang digunakan oleh pelajar atau mahasiswa. Terus mengenai tanggal. Tanggal ini karena waktunya masih 1 tahun ke depan, kita menunggu lihat juga ada beberapa hal terkait dengan edaran resmi dari pemerintah tentang hari-hari kerja dan hari libur nasional. Itu yang kita juga pertimbangkan di situ, sehingga kita akan menetapkan tanggalnya kemudian. Tetapi ya pasti di sekitar bulan Juni. Itu ya Pak. Kemudian yang kedua tadi, Komposisi panitia 2025 Iya. ini berubah atau akan dipakai di 2025 atau dilanjutkan saja? jadi begini, untuk posisi panitia SK sudah keluar. SK sudah keluar dari kementerian. Nah, ini dalam waktu dekat akan dikonsultasikan baik ke pihak Pemda Provinsi Papua Barat, Pak Gubernur, kemudian kita akan tindak lanjuti sesuai dengan arahan Gubernur untuk ke pemerintah pusat, gitu. Ya. Siap. Oke. Sekarang Pak Ade James terkait dengan program dan anggaran. Jadi tadi Vita sudah sebutkan bahwa kita sudah jalan 1 tahun efektif. Berdasarkan SK kan hampir 2 tahun ya. Kegiatan-kegiatan ini ada yang sudah dijalankan. Dan kita sudah mengeluarkan pembiayaan termasuk belanja ATK, belanja alat, kemudian ada juga belanja pendukung. Nah, sehingga alokasi anggaran dana hibah yang disampaikan oleh pemerintah itu kita akan pertanggungjawaban sesuai dengan kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan. Saya selaku ketua panitia sudah membuat rincian-rincian untuk di SPJK dan membelanjakan alat-alat pendukung. Saya ulang ya, alat-alat pendukung untuk pelaksanaan kegiatan Pesparawi yang sudah bisa dipersiapkan dari sekarang. Begitu. Sehingga itu ada bukti fisiknya ada ketika kita memberikan pertanggungjawaban. Untuk anggaran yang berikut yang akan dibantu oleh pihak pemerintah, ini tadi kita akan melapor untuk surat ini, termasuk surat hasil konferensi pers hari ini, kita juga secara tertulis itu mengirim kepada pihak-pihak pemerintah maupun kepada para donatur maupun pihak pendukung untuk nanti kita bicarakan karena itu terkait dengan pertanggungjawaban. Jadi untuk sementara yang belum kita pegang, mungkin sementara kita belum bisa untuk minta direalisasikan. Tetapi yang sudah ada, itu kita sementara meng-SPJ-kan supaya tidak terjadi penyalahgunaan anggaran. Kemudian tadi ada Pita ya, Ibu Pita tadi, terkait dengan persiapan. Untuk persiapan saya sampaikan bahwa berdasarkan SK ada panitia dan hampir kurang lebih frekuensi rapat ini sudah berulang-ulang di kantor ini dan panitia seksi-seksi sudah melakukan persiapan-persiapan. Kalau tetap dilaksanakan pada bulan Juni nanti, pada prinsipnya kami sudah siap. Dan kami sudah buat beberapa skenario
untuk mengantisipasi terutama terkait dengan transportasi dan akomodasi, itu kita pakai sistem in-out. Maksudnya in-out itu dari jumlah peserta yang dirancanakan, ini Bapak Ibu saya informasikan jumlah pesertanya, dari 38 provinsi. Ya, 38 provinsi itu kita pakai sistem in-out. Karena jumlahnya ada 8.110 orang yang akan datang ke sini dari 38 provinsi. Kita pakai sistem in-out. Yang dimaksudkan dengan sistem in-out itu, mereka yang akan datang untuk berlomba saja, itu yang masuk duluan. Jadi bisa jadi hanya separuh dari jumlahnya. Kalau separuh dari jumlah 8.110 itu akomodasi aman. Kemudian dibagi 2 sesi tadi ya, 2 sesi. Jadi sesi pertama ada dengan kategori ya, ada suara remaja, pemuda, paduan suara anak, musik pop gerejawi, vokal grup, dan solo-solo. Itu sesi 1. Kemudian sesi kedua, lomba paduan suara dewasa campuran, paduan suara pria, paduan suara wanita, dan musik gerejawi Nusantara. Jadi pelaksanaannya tuh dibagi 2 sesi, sehingga tidak akan terjadi penumpukan atau over kapasitas untuk akomodasi, dan juga mempertimbangkan kondisi transportasi yang harus disesuaikan. Ya. Terus tadi anggaran pemerintah sudah menyiapkan, tadi membantu, kemudian persiapan venue atau tempat pelaksanaan juga sudah siap. Jadi kami pada prinsipnya optimis untuk siap melaksanakan. Tetapi tadi karena mempertimbangkan kebijakan pemerintah terkait dengan Impres nomor 1, efisiensi anggaran APBN dan APBD, kemudian melihat ada beberapa daerah yang sementara ini masih ada pilkada ulang, itu yang kita mempertimbangkan. Sehingga kita berharap nanti pada Pesparawi ini, yang direncanakan Akbar direncanakan kita mengundang Bapak Presiden, tentunya para gubernur setanah Papua harus hadir. Dengan demikian, itu tadi Adepita, kita agak sedikit menunda sesuai dengan arahan dari Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama. Demikian. Baik, demikian sesi pertama. Sesi kedua kalau masih ada, ya disilakan. Mas Tri, Elko, dan Ketua PWI, silakan. Izin Pak Ketua Umum, saya Tri dari Kabar Nusantara. Satu saja Bapak pertanyaan, tadi kan kerugian ketika ditunda. Ini yang saya tanyakan ini yang menjadi keuntungan panitia ketika Pesparawi ini ditunda lebih lama dan kesiapan tentu mungkin lebih matang. Mungkin itu saja Pak. Ya, baik, terima kasih. Saya ada 2 poin Pak pertanyaan. Mungkin tadi sudah sempat kita ketahui bersama strategi panitia sendiri untuk persiapan lebih baik nanti di tahun 2026. Nah, pertanyaan saya ini tentu harapan panitia terhadap semua pihak terkait dengan pasca penundaan ini sendiri. Nah, kemudian sejauh mana koordinasi dengan daerah-daerah untuk menyesuaikan jadwal baru yang sudah ditetapkan tadi dari 19 sampai 30 Juni ke Juni 2026. Terima kasih, saya Elko dari RRI Manokwari. Izin Pak Ketua Umum, saya Bustam, Ketua Papua Barat, juga dari
masuk dalam kepanitiaan, tetapi selama ini kami belum hadir ya, karena baru dimasukkan. Yang pertama saya menyampaikan apresiasi buat Pak Ketua dan pengurus bahwa ini konferensi pers yang memang artinya proses resmi lah, istilahnya kita menghargai bahwa ada kegiatan event besar dan memang selayaknya seperti ini. Dan kita berharap kegiatan-kegiatan di pemerintahan juga bisa berjalan seperti ini. Jadi karena publik juga butuh informasi yang memang valid dan langsung. Yang ingin saya tanyakan terkait dengan kesiapan panitia, artinya sejauh ini kan sudah mungkin memastikan bahwa pelaksanaan di Manokwari, tetapi tempat pusat ataupun titik-titik yang akan dipakai venue di Manokwari itu di mana? Artinya mungkin pembukaannya di mana nantinya, terus bagaimana peserta diinapkan di mana, mungkin di sekolah-sekolah, tetapi posisinya mungkin di dalam kota saja atau seperti apa, mungkin butuh kejelasan itu dari Pak Ketua. Yang berikut terkait dengan ini kan ada mundur 1 tahun, otomatis berpengaruh terkait dengan peserta yang memiliki usia. Karena ada kategori usia, mungkin itu nanti bisa dijelaskan oleh Pak Ketua. Ini saya dari kami kembalikan, terima kasih. Ya, terima kasih untuk Pak Ketua PWI Papua Barat. Terima kasih juga untuk Aditri, kemudian Elkom dari RRI. Saya jawab yang ke belakang dulu. Pak Ketua PWI yang saya hormati ini, tadi memang ditanyakan apakah wartawan media masuk di panitia, ya ternyata masuk ya. Pak Ketua sendiri dilibatkan Pak Rustam. Terus ini apresiasi ya, saya apresiasi untuk Pak Simon ini, kita kasih aplaus untuk Pak Simon ini. Karena ini ide Pak Simon ini untuk konferensi pers ini, jadi luar biasa ya. Memang tadi Pak Ketua PWI sudah memberikan saran bagus bahwa hal-hal yang menyangkut kegiatan nasional ketika itu harus disampaikan lewat konferensi pers yang diliput oleh para media. Terima kasih Pak untuk saran yang bagus. Kami setuju tuh. Kemudian untuk Pak Tri ya, pada prinsipnya tuh kami selaku panitia yang diberikan tanggung jawab tetap melaksanakan sesuai dengan prosedur apapun kondisinya, begitu. Jadi kalau penundaan, hal positif yang kita dapat itu semua seksi akan bekerja untuk yang tadinya agak terdesak oleh waktu, akhirnya ada waktu yang panjang untuk mempersiapkan. Tuh. Tadi yang saya bilang terutama kenapa kita pakai sistem in-out, karena akomodasi di Kabupaten Manokwari ini terbatas. Sehingga dengan bertambahnya waktu, kita berharap persiapan akomodasi ini akan lebih baik. Terus yang berikut, transportasi. Kalau transportasi sekarang ini, saya kira para teman-teman dari media tahu bahwa sekali masuk untuk transportasi udara pesawat, itu 3 penerbangan dari 2 perusahaan, Batik, kemudian Super Airjet. Itu kapasitas penumpang paling 3 pesawat itu masing-masing 150, jadi baru 450. Padahal kita berharap pada hari H itu sudah ada kurang lebih separuh dari 8.110. Nah dengan demikian, dengan penundaan ini Pak Tri, kita akan berusaha semaksimal mungkin sehingga pada puncak atau pembukaan nanti paling minimal itu separuh dari itu sudah ada aman di Manokwari. Gitu. Kemudian juga kita akan melengkapi sumber-sumber anggaran.
untuk pelaksanaan Pesparawi, gitu ya. Kemudian Adi Elton dari RRI. Ini merupakan bagian untuk menginformasikan sekaligus membuka peluang untuk daerah LPPD masing-masing provinsi, 38 provinsi, dengan mendengar berita lewat media yang para Bapak Ibu akan mengekspos nanti. Kami berharap mereka akan melakukan koordinasi dan konsultasi dengan kita untuk hal-hal yang terkait dengan persiapan sampai ke pelaksanaan. Jadi range waktunya panjang, kemudian mereka juga punya waktu yang cukup untuk melakukan pelatihan di masing-masing LPPD untuk pembinaan dan pelatihan. Ya. Kemudian tadi Pak Ketua PWI tanya tadi ya terkait dengan tempat pelaksanaan atau venue. Yang sudah kita tetapkan ini ada 4 di 3 institusi. Pertama di Gubernur Papua Barat, maksud saya di pemerintah Provinsi Papua Barat, itu di kantor Dharma Wanita Persatuan atau gedung kantor Dharma Wanita itu di ruang pertemuannya, itu salah satu tempat pelaksanaan. Kemudian yang kedua di Polda Papua Barat, gedung Arfa, iya, di situ salah satu venue. Kemudian untuk di Unipa, Universitas Papua, itu ada 2, di auditorium, kemudian juga di aula utama Unipa. Jadi kita ada punya 4 venue dan sudah siap. Kita sudah surati kepada pihak Polda, pihak Unipa, pemerintah Provinsi Papua Barat, kita sudah surati dan sudah direspon untuk dapat digunakan. Sesuai dengan tadi kategorinya, Pak. Saya kira itu penjelasan saya. Yang soal usia belum dijelaskan, Pak. Ya. Soal usia peserta di Oh iya, sorry, maaf, betul Pak Ketua PWI. Betul sekali, itu yang betul. Jadi memang di dalam kategori lomba Pesparawi ini, itu ada batas-batas usia yang sudah ditetapkan. Tetapi secara teknis kemarin waktu rapat tanggal 21 di Jakarta, itu sudah kita pertanyakan dan sudah dikasih keterangan bahwa untuk usia tetap dihitung sesuai dengan tanggal pelaksanaan yang tahun ini. Jadi ada toleransi umur sampai ke 2026. Begitu Pak. Sehingga tidak mengganggu kontingen yang sudah dipersiapkan di masing-masing LPPD atau masing-masing provinsi. Ya, demikian. Ada lagi? Baik, mungkin masih ada. Masih, silakan. Yang di belakang dulu. Izin Bapak Ketua Umum, saya Yohanes Ajoy dari Kalawai. Pertanyaan saya, karena ini penundaan, bagaimana kemudian evaluasi untuk skenario Manokwari dan juga panitia menampung atau menyiapkan segala infrastruktur pendukung. Karena yang datang ini hampir 8.000 lebih, belum dengan peserta yang bukan Pesparani yang ikut untuk menyaksikan atau menonton. Pengalaman kita di HUT-PI itu mengelola 5.000 lebih itu juga masih menjadi tantangan. Nah, bagaimana ini 8.000 dan kesiapan panitia untuk menyiapkan semua skenario-skenario, bahkan skenario terburuk misalnya, baik dari penginapan dan juga konsumsi dan keamanan di Manokwari, karena kecenderungan di Manokwari ini ketika ada event besar, event nasional, selalu ada gangguan Kamtipmas.
Nah, ini hal-hal yang bagi saya baik juga dengan ada penundaan ini itu dipersiapkan dengan misalnya Polda. Dan juga yang kedua adalah Polda karena rekayasa lalu lintas. Di Manokwari ini tanpa event nasional sehari-hari kita sudah mengeluh kemacetan. Jam 4, 5 itu kita sudah mengeluh kalau pulang lewat Arfai sepanjang jalan baru sampai di Wosi itu kita sudah tidak bisa bernapas. Apalagi nanti kontingen sebesar 8.000 ini akan datang. Nah, bagi saya ini hal di luar teknis, tetap non teknis, tapi mempengaruhi pelaksanaan dan juga kenyamanan warga Manokwari sendiri. Jangan sampai kampanye gubernur atau pilkada kemarin kita bisa rasakan orang mengeluh dengan kemacetan, apalagi dengan kedatangan tamu sebanyak itu. Nah, ini yang mungkin saya tanyakan bagaimana panitia mengevaluasi dan mempersiapkan skenario-skenario ini. Terus yang kedua, bagaimana dampak ekonomi bagi UMKM? Artinya multiplier effect untuk ekonomi di daerah. Karena event-event besar nasional juga tentu kan harus punya dampak kepada ekonomi daerah. Terima kasih, mungkin itu dari saya kembalikan. Lanjut Pak Ariel Armstrong. Ya, selamat pagi Bapak. Bapak, saya Ari Armstrong dari CBM. Bapak, pertanyaan saya dua. Pertama, boleh tahu Pak, anggaran yang dipersiapkan untuk pelaksanaan Pesparawi tahun 2025 ini berapa Bapak? Dan apakah tidak berpotensi menurun atau menambah jika diundur sampai 2026? Itu pertama Bapak. Kedua, terkait efisiensi anggaran, apakah mata lomba seperti vokal yang ada beberapa jenis vokal, apakah tidak dipres supaya efisiensi anggaran itu bisa dilakukan ataukah tetap seperti biasa, berapa mata lomba, berapa kategori tetap akan dipergunakan di 2026. Terima kasih. Baik, pertanyaan terakhir dari sesi ini. Baik, terima kasih. Saya Kamasan dari Media Cetak Harian Pagi Tabora Pos. Mungkin pertanyaan saya juga berkaitan dengan Pak Ari Armstrong terkait dengan kebijakan anggaran. Jika dari Pemprov ada memberikan kontribusi anggaran untuk kepanitiaan, apakah di tahun ini juga terkena dampak efisiensi itu? Itu yang pertama. Yang kedua, komunikasi panitia dengan Dirjen Binmas untuk meyakinkan pusat bahwa kegiatan ini penting. Artinya kita tahu bahwa ada poin-poin yang terkena dampak dari efisiensi itu, bahwa kegiatan-kegiatan seremonial, apakah ini kegiatan seremonial sehingga terkena dampak dari efisiensi anggaran itu. Itu saya, terima kasih Pak Ketua. Baik, silakan Bapak untuk menjawab. Ya, terima kasih untuk Pak Adi Ajoy, Ari, Pak Ari, tadi Kamasan. Pertama dari Pak Joy ya, tentang evaluasi untuk kondisi Manokwari. Tadi ya, pertama untuk transportasi tadi dengan itu saya kira saya sudah jelaskan. Bahwa karena melihat itu kita sudah berulang kali untuk mencoba dan menghitung dan melihat kemampuan, maka kami bikin sistem tadi, skenario in out, sehingga tidak akan terjadi over capacity atau daya tampung yang tidak tersedia. Itu yang sudah kita buat. Kemudian tadi melihat dari kondisi arus lalu lintas, kemudian faktor keamanan. Saya perlu sampaikan di sini bahwa dalam panitia ini kita juga melibatkan pihak kepolisian. Di dalamnya ada
Polres Manokwari yang diwakili oleh Ibu Wakapolres yang selalu ikut rapat. Dan hal-hal yang tadi dipertanyakan dari pihak Polres Kepolisian sudah mendapat informasi, bahkan sudah membuat persiapan. Dan dari pihak Polda juga sudah memberikan informasi ke kita panitia bahwa mereka juga akan ikut membantu dalam menjaga keamanan pelaksanaan Pesparawi. Saya kira itu pertanyaan dari Pak Ajoy tadi ya. Kemudian dampak ekonomi. Kami juga nanti ada membuka menggunakan fasilitas yang ada di Kompleks Unipa itu untuk tadi terutama UMKM yang mempunyai produk hasil lokal Papua, produk turunan dari hasil-hasil di sini, misalnya kayak keripik keladi, terus sukun, ataupun pernak-pernik aksesoris Papua, itu juga nanti akan dibuka di Unipa. Jadi dengan kita melibatkan UMKM yang ada, itu ikut terlibat. Kita berharap ada terjadi pertumbuhan atau pendapatan bagi pengelola UMKM nanti pada saat event Pesparawi, karena tentunya orang yang datang dari luar dia ingin membawa souvenir dari Papua. Begitu Bapak Ibu. Kemudian dari Pak Ari ada sama dengan adik Kamasan tadi tentang rencana kebutuhan anggaran. Jadi kalau Bapak Ibu, saya selaku Ketua Panitia merekapitulasi dari kebutuhan dari hampir beberapa seksi yang ada, itu dan kita berorientasi atau membandingkan dengan pelaksanaan Pesparawi dari beberapa provinsi, baik di Maluku, kemudian di Jogja, itu kebutuhan anggaran cukup tinggi. Tetapi setelah kita di sini, sebelum ada instruksi Presiden untuk efisiensi, dari hasil yang kita buat dari masing-masing, rekap dari masing-masing seksi, itu kita sudah membuat rasional. Di dalam rasional itu artinya kita melakukan efisiensi. Dan kebutuhan anggaran yang itu kita sudah lebih kecil dibandingkan yang dilaksanakan di sana, di luar. Nah, perlu saya sampaikan di sini bahwa sumber dana yang kita harapkan yang sudah pasti itu, pertama sumber dana berasal dari Dirjen Bimas Kristen, Kementerian Agama. Itu sudah ditetapkan dan ada pagu yang dikucurkan ke masing-masing OPD untuk biaya transportasi dari masing-masing lokasi ke sini. Kemudian di sini juga kita mendapatkan dana hibah dari pemerintah Provinsi Papua Barat. Dengan demikian kita mengacu di yang sekarang ada instruksi Presiden untuk efisiensi, kita tetap memperhatikan. Dan perlu Bapak Ibu saya sampaikan bahwa kegiatan ini adalah kegiatan pembinaan mental. Sehingga kita berharap dengan adanya event ini, secara khusus dalam iman Kristiani, umat ini dipersiapkan lewat event-event begini untuk lebih dekat, mendekatkan diri pada Tuhan, sehingga hal-hal yang kita tidak harapkan tidak akan terjadi di wilayah Papua Barat secara khusus dan secara umum di Indonesia. Terus tali silaturahmi persaudaraan itu antara berbagai
daerah di NKRI ini dapat terjalin. Orang dari Medan akan tahu budaya Papua, orang dari Sulawesi akan tahu budaya Papua, demikian kita akan terjadi kerjasama antara daerah dengan baik. Di situ saya kira Bapak Ibu ya, karena yang nanti datang bukan orang yang spesialis menyanyi saja, tetapi juga ada mereka punya latar belakang yang lain. Oke, kemudian tadi, ya itu ya, terkait dengan kebijakan Presiden instruksi untuk efisiensi anggaran, kita perhatikan itu. Dan juga Kementerian Agama juga sudah melaksanakan efisiensi. Makanya kita karena ada efisiensi, itu termasuk untuk kita memperhitungkan kembali sehingga perlu ada waktu untuk menunda. Demikian, mudah-mudahan penjelasan saya bisa cukup jelas ya, Bapak Ibu. Baik, pertanyaan terakhir dari Jimmy Tabisu mengakhiri pertemuan di siang hari ini. Baik, saya Jimmy Tabisu dari TVRI Papua Barat. Mungkin pertanyaan saya terkait dengan APBN, APBN membiayai apa saja, sedangkan APBD membiayai apa saja. Terus dari dua sumber dana itu, dana mana yang terkena imbas atau efisiensi? Ya. Baik Bapak, mungkin itu. Makasih ya. Jadi untuk dana anggaran pemerintah yang tadi saya bilang untuk Pesparawi ini, itu dari Kementerian Agama, Dirjen Bimas Kristen, kemudian dari Pemda Provinsi Papua Barat. Untuk dari Kementerian Agama, dia terjadi efisiensi. Itu dipergunakan untuk konsumsi sama transportasi. Itu ya, dua itu saja yang dari Kementerian Agama. Sedangkan untuk yang dari pemerintah Provinsi Papua Barat itu dalam bentuk hibah, jadi dipergunakan oleh panitia untuk belanja untuk keperluan selain konsumsi dan transportasi, tetapi juga apabila ya, dalam hitungan yang dialokasikan dari Kementerian Agama ternyata untuk transport atau konsumsi kurang, yang hibah dari pemerintah Provinsi Papua Barat dapat dipergunakan untuk melengkapi. Gitu. Jadi misalnya begini, kita prediksi untuk acara pembukaan dihadiri oleh 5.000 orang. Ternyata yang hadir kapasitas lebih dari 5.000. Tentunya konsumsi akan meningkat di situ, maka itu kita akan dampingi sharing dari dana APBD Provinsi Papua Barat atau dari sumber yang lain yang juga memberi. Ini perlu diketahui, saya sampaikan lewat forum ini, bahwa kegiatan yang dilakukan oleh panitia dalam rangka minta partisipasi dari pihak pemerintah di tanah Papua dan juga ada pemerintah pusat, sudah kita buat proposal untuk ke 5 provinsi yang lain, kemudian juga ke beberapa pejabat yang dianggap bisa menjadi donatur partisipan bagi kegiatan Pesparawi. Demikian Bapak Ibu. Pak Jimmy. Oh iya, saya lupa. Minta maaf, saya lupa. Tadi bukan konsumsi dan transportasi,
tetapi konsumsi dan akomodasi. Ya, sorry, saya ralat ya. Ya, betul. Tidak. Gitu. Iya toh? Ya. Jadi konsumsi dan akomodasi. Itu ya, Pak. Ya, baik. Pak Jemi Tabisu tadi merupakan penanya terakhir dan waktu telah menunjukkan pukul 13 jam 1 siang dan berhubung juga Bapak Ketua masih ada kegiatan lanjutan, maka pertemuan kita hari ini dalam konferensi pers kami cukup sampai di sini. Dan sebelum kita meninggalkan tempat ini, kami mohon kesediaan Bapak Jemi Kelelufna untuk memimpin kita dalam doa bersama. Disilahkan. Mari kita berdoa. Kami telah selesai dengan kegiatan yang kami lakukan sejak pagi sampai dengan siang hari ini. Kalian boleh ada bersama-sama dalam kegiatan konferensi pers bersama rekan-rekan media dan panitia. Kiranya semua yang sudah kami lakukan di hari ini merupakan satu kebahagiaan karena informasi-informasi ini akan beredar sampai ke orang-orang yang membutuhkan informasi ini. Kiranya kebersamaan kami merupakan awal di hari ini dan kebersamaan itu akan terjaga terus sampai dengan tahun depan dalam pelaksanaan kegiatan. Kami akan tinggalkan tempat ini ya Tuhan, kiranya kami boleh selamat dalam perjalanan ke tempat kerja kami, kesibukan kami masing-masing dengan penuh sukacita. Inilah harapan kami, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih Pak Jimmy. Teman-teman media, sebelum kita tinggalkan tempat ini mungkin ada baiknya kita foto bersama dengan Ketua Panitia dulu. Setelah itu kita masuk dalam makan siang bersama. Yang tidak puasa. Bagi teman-teman yang puasa kami mohon maaf. Ya, bawa pulang. Ayo mari Bapak Ibu. Kebetulan panggung ini pakai terap jadi. Pak Bustam. Ini naskah konferensi pers. Terima kasih untuk semua. Ayo mari kita foto bersama dengan Bapak Ketua Panitia. Ketua PWI mendampingi Ketua Panitia. Kebetulan ada 3 traf ini. Ya. Mari Ibu, Bapak.
Baik, terima kasih. Bapak Ibu yang tidak berpuasa, kami dari panitia menyiapkan makan siang dan itu hasil yang hari ini kan? Nanti sudah. Bapak, saya foto saya baru, Bapak ambil sudah. Sudah bawa, ada. Ini saya foto, saya bagi ke grup. Iya bagi. Baru nanti surat yang dari Departemen Agama itu saya kirim juga. Oh iya, Om. Kan ini dasarnya itu. Ini menjawab itu. Mendasar. Iya, dasarnya. Kan dari kementerian. Surat keputusan itu. Iya.